ada di sini. Kemudian murid-murid dari Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saudara, yang paling unik, Yesus waktu bersuka cita, waktu dalam perjalanan dan di dalam hal-hal yang bukan kesengsaraan, 12 murid ada di sana semua. Tapi begitu masalah pelik dan serius, dia bersharing. Yang paling dekat dengan dia itu 3 orang. Betul ya? Waktu di taman Getsemani, dia berdoa. Siapa yang menemani? Petrus, Yohanes, Yakobus. Apakah angka 3 itu adalah angka tomok? Angka main itu main nomor? Bukan, ya kan? Karena ini Tuhan, itu main nomor kan dosa. Apakah itu angka-angka yang dibuat oleh manusia, ataukah ini angka yang memang bukan angka suci juga, tapi angka yang dipakai oleh Tuhan dan merupakan angka jati diri Tuhan? Jawabannya adalah ya. Mau tidak mau, semua diatur oleh Tuhan, dan seluruh penciptaan yang ada itu ada dinamakan imitasi Tuhan di sana, khususnya manusia. Ya, jadi pola berpikir kita kalau kita sudah di dalam Tuhan itu mau tidak mau itu adalah serupa dengan Kristus dalam hidup kita. Jadi puncak daripada gereja itu adalah Christ. Ya, oke. Nah, saudara, saya cuma menambahkan sedikit gitu ya tentang angka 3. Nah, saudara, di dalam beberapa hal ini nggak tahu di dalam buku-buku mungkin belum ada ya. Tapi kalau saudara pelajari baik-baik, 3 hal pengajaran terpenting dalam agama Kristen yang dibahas oleh Paulus itu ada 3 yang terbesar. 3 terbesar di dalam 1 Korintus 13. Apa? Iman, pengharapan, kasih. Saya tanya, di antara ketiga orang ini, kira-kira ya kita belajar ya, kita ya bukan belajar ngawur gitu ya, tapi ini sudah ada. Siapakah yang paling menekankan tentang iman dan perbuatan? Siapa? Yakobus. Maksudnya bukan hidupnya, semua hidupnya ada, pengharapan semua ada. Yang menekankan dan betul-betul dalam tulisan itu jelas sekali. Nah, saudara, terus yang kedua, ya, ini iman. Nah, yang kedua ini, saudara, ini agak sulit dibedakan, sangat sulit. Kenapa? Karena Yohanes menuliskan tentang kasih Allah. Kasih Allah begitu besar dan yang lain, ya. Saudara perhatikan baik-baik. Apakah kemudian dua-dua ini merupakan bisa bergantian? Karena yang mendapatkan kasih dan perubahan hidup di dalam hidup yang pelayanan sesungguhnya adalah Petrus. Di dalam teori Yohanes, dalam tulisan, dalam teori, dalam hal tulisannya dia, oh Yesus Allah itu adalah kasih dan lain-lain, dia mengungkapkan itu betul. Tetapi orang yang paling dikasihi di antara ketiga orang itu yang menjadi pemimpin itu adalah Petrus. Nah, saya rasa tanya, kenapa akhirnya Yohanes menjadi rasul pengharapan? Kenapa sih? Karena yang tuliskan satu-satunya rasul yang menuliskan tentang keadaan akhir zaman dan begitu lengkap, begitu tuntas dari A sampai Z. Dia tuliskan dunia mengharapkan ini, Yohanes. Ya, jadi dua ini sangat dekat ya, antara kasih dan pengharapan itu sangat dekat sekali. Ya. Jadi sudah berarti iman, kasih dan pengharapan itu merupakan inti pelayanan daripada kuasa Tuhan. Dan di antara itu yang terbesar adalah nantinya iman itu akan sudah sempurna, pengharapan sudah tidak ada, yang ada apa? Kasih. Ya, nah di sini. Nah, saudara, dari satu orang di antara 3 orang ini, satu orang memiliki 3. Petrus, Andreas, Bartolomeus dan teman-teman ada 3. Terus Yohanes juga ada 3. Nah, saudara, jadi 3 berapa? 9. Dengan pribadi Yohanes ini sama 3. Jadi berapa? 12. Jadi 12 menit.
Saudara, kenapa ini dituliskan seperti ini? Dituliskan seperti ini karena semua asal disiplin gereja yang sangat kuat di dalam gereja harus pakai sistem ini. Artinya apa? Tidak mungkin gereja itu menegakkan disiplin kalau saudara tidak ikut aturan ini. Nah mungkin kalau aturan ini nggak berjalan, disiplin dia apa-apakan nggak akan berjalan. Bisa ngerti ya? Jadi sebelum saya jalankan disiplin, sebelum diadakan pengembalaan, saudara harus punya core itu. Community-nya harus ada bentuk dulu. Baru setelah itu diterapkan, dia bisa. Kalau tidak ada core-nya, nggak bisa. Ya. Saudara, gereja-gereja yang tidak ada bentuk ini, nggak mungkin terapkan disiplin. Kenapa nggak mungkin? Bagaimana mau terapkan? Itu hanya secara, kalau kita ngomong itu hanya secara, istilahnya orang itu secara organisasi gitu ya. Tapi inti yang ada ini saudara nggak memiliki, nggak mungkin mencapai. Jadi yang bisa adalah yang sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Jelaskan ya. Nah sekarang dari 12 terus tua-tua ada 70 orang. Dari 70 orang ada saksi 120 orang. Dari 120 orang ada yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu 500 orang. Dari 500 Petrus berkhotbah ditambah 3.000 orang. Dari 3.000 jadi 4.000. Dan di atas 10.000 sekarang kira-kira 1,7 miliar manusia itu beragama Kristen. Ya, berarti 1,7 miliar itu ada berapa community yang ada. Nah, saudara, secara spiritual kita tahu Tuhan atur semua di dalam kuasa kedaulatan Dia. Tetapi secara ministerium itu ada tampak dalam gereja kita. Oh ini sharing live, oh ini sharing live. Nah itu ministerium. Bisa ngerti ya? Nah, saudara kita belajar ya. Oke. Nah sekarang kita lihat. Apakah pola hidup ini adalah pola hidupnya yang ada dan siapakah yang ditiru? Saudara, sumber daripada hidup yang berpola seperti ini adalah dalam Allah sendiri. The eternal source of sharing life atau disiplin gereja. Itu bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari undang-undang manusia, bukan. Itu berasal dari yaitu diri Allah sendiri. Anak tidak bisa lepas dari Bapa. Bapa tidak bisa lepas dari anak. Dan Roh Kudus juga sama. Ketiga saling terikat dan tidak terpisahkan mereka. Artinya di depan anak Bapa itu terbuka jelas. Tidak ada yang tidak tertutup. Tidak ada yang tertutup. Semua terbuka. Roh juga terbuka. Roh Allah menyelidiki dalam diri Allah. Semua terbuka. Jadi ketiga ini adalah open semua. Dan sifat itu harus ada di dalam community. Barulah disiplin itu kita kekal. Nah, saudara nanti kita pelajari dalam firman Tuhan gitu ya. Saudara kalau sudah tangkap prinsip ini, bukan hanya belajar dalam firman Tuhan, waktu kita melayani, saudara akan dapat berkat yang luar biasa. Kenapa, saudara? Saudara akan merasakan apa yang Tuhan kerjakan itu nyata dalam hidup kita. Kalau di dalam lingkup saya punya serina pada 4 atau 6 orang, ya kan? Saudara, semakin hari meningkat, semakin meningkat sampai akhirnya keterbukaan itu begitu luar biasa, sehingga saling percaya satu sama lain dan mengungkapkan, dan bahkan kita bisa saling mendukung dan menerima dosanya. Dan akhirnya terbentuklah yang dinamakan oleh Rasul Yohanes, persekutuan yang mengagumkan orang-orang di sekeliling kita. Orang Kristen ini luar biasa sekali. Berdosa bisa diterima, bisa dipulihkan, dikembalikan. Saudara, di dalam sistem agama ini ada, kecuali dosa itu dihukum. Berdosa dihukum. Sistem agama tidak ada dosa itu diampuni. Kenapa? Karena pengampunan mereka hanya sementara. Tapi kalau kita enggak, karena kita memakai pengampunan Kristus, maka orang-orang di sekeliling kita, nah kalau tidak mungkin, kalau kita mengatakan udah saya nggak punya, betul, paling tidak saudara punya keluarga, bapak, suami, istri, anak. Saudara akan tahu, saudara itu kita akan belajar di dalam
jiwa daripada sharing life atau perkumpulan daripada Allah yang maha luar biasa disiplin itu. Saudara, waktu kita ada dalam keluarga, kita tahu anak kita sejauh apapun salahnya, saudara bisa terima. Betul? Coba saya tanya bapak-bapak dan ibu, betul ya? Anakmu salah sama, bisa terima nggak? Bisa. Marah-marah gini, anakmu nggak? Tetap anakmu. Nah, artinya apa, saudara? Bahwa ikatan secara saudara seiman. Jika saudaramu berdosa, tegurlah dia. Saudaraku. Jadi dikatakan dalam Alkitab saudara. Artinya orang-orang kudus, orang-orang percaya seperti saya, namanya saudara. Betul ya? Benar kan? Betul kan? Kalau sampai dia kemudian menolak, masih saudara nggak? Bila saudaramu tidak mendengarkan, tetap saudara. Nggak dengar pun saudaramu. Wah, coba ya kalau gini nggak jadi Kristen. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Yesus mati karena itu. Karena kamu nggak mau, sehingga Yesus mati begitu bagi kamu. Karena bukan kita yang bisa, Yesus yang bisa. Nah, saudara, ini kuasa kekuatan orang percaya. Dan itu kuasa kita. Dunia tahu orang Kristen itu seperti ini. Ya, ini kuasa diberikan. Jadi bapak dan anak satu. Tidak ada yang tidak oleh bapak, anak tahu, semua tahu. Jadi ini kepercayaan, terus saling taat satu sama lain. Wah, ini luar biasa. Ini simbol kekal karena tanpa dosa. Ya, ini tanpa dosa, sempurna. Dan yang sempurna inilah yang merupakan satu prinsip yang ada di sini, semacam rohnya itu adalah seluruh daripada gereja Tuhan. Saudara bisa ngerti? Ada yang mau tanya? Sejauh apa Pak kita bisa mengharapkan pola disiplin itu bisa kita berlakukan dalam gereja? Karena ada satu pola yang sama yang saya lihat waktu Musa terapkan disiplin, Tuhan Yesus terapkan disiplin, Bapa terapkan disiplin. Dalam dua aspek, dalam dua konteks ini Pak, Musa dan Tuhan Yesus mereka tinggal bareng-bareng. Ya, betul. Ya. Nah, untuk konteks gereja saat ini, Musa tinggal bareng-bareng ya dengan orang-orang tertentu juga sih. Ya. Kan Yesus tinggal dengan cuma 12 murid. Bukan semua orang percaya. Iya. Nah, tapi di antara 12 itu mereka hidup bareng-bareng. Ya, betul. Gereja saat ini bagaimana Pak? Kita hidup bareng nggak ya? Kita tidurnya beda, hidupnya bareng. Ya. Itu bareng itu maksudnya pengertiannya apa? Apakah saya hidup bersama itu harus satu kamar? Baru saya hidup bersama, ataukah rumah kita masing-masing? Bahwa melihat kehidupan secara terbuka jelas gitu ya. Musa melihat hidup diri yang terbuka ya setiap hari kan ketemu in one community gitu kan. Apakah itu tergantung dari kedekatan kita, ataukah kita memang sudah memiliki satu kesatuan sehingga tempat rumah dan lain itu nggak jadi problem? Nah ini yang penting. Jadi saya percaya keluarga Maria, Marta dan Lazarus sangat dekat dengan Tuhan. Mereka sangat open, tapi tempatnya jauh. Tapi mereka bersatu dalam seluruh kesatuan keluarga Tuhan. Jadi saya tanya, Yesus mendisiplin mereka nggak? Oh, Yesus marahin mereka loh. Dan mereka nggak pernah merasa sakit hati. Kenapa? Karena ada yang dinamakan yaitu satu pola hidup komunitas yang sudah dibangun oleh Tuhan. Nah itu yang harus kita laksanakan. Jadi kalau saya bisa ngerti, maksudnya begini. Oh ini kan karena berkumpul kan, sehingga bisa seperti ini, betul kan? Nah kalau kita nggak berkumpul gimana? Nah bukan perkara kumpulan orang-orang dekat itu. Kita pasti punya minimal keluarga kita atau orang dekat dengan kita kan pasti ada. Nah kita tidak diharapkan sampai 500 orang, enggak. Karena memang sifat gereja adalah karena Tuhan punya sifat small group. Dan ini juga grup. Nggak bisa, kita nggak bisa lawan di sini. Mau KKR bisa besaran, kenapa saya nggak suka KKR? Bukan. KKR bisa besaran itu tidak pernah menggarap ini. Nggak pernah menggarap ini. Tapi yang menggarap ini adalah orang-orang yang mau sehidup, semati, sehati melayani Tuhan, saling mengerti, menolong, mengasihi dan menerima dosanya masing-masing. Nah itu gereja. KKR itu di dalam setelah Petrus berkhotbah,
Paulus tidak pernah melakukan itu. Saudara harus tahu, Paulus tidak pernah melakukan KKR itu. Kalau kita katakan Paulus itu luar biasa misinya gitu ya, kita ditanya, pernah nggak Paulus KKR kayak gitu? Enggak. Dia pernah mempertahankan imannya karena ditanya orang-orang daerah bagus, betul. Tapi dia tidak berfirman, tidak khotbah seperti Petrus. Enggak, dia mempertahankan imannya, dia dilawan orang banyak, wah dia lawan gitu ya. Nah, itu bukan khotbah. Dia mempertahankan apologetika. Tapi konsep Paulus sudah tahu jelas yang diminta oleh Tuhan apa. Dia tahu community. Dia membangun itu. Dia menyewa, mulai yang pertama dia melihat orang-orang terdekat, panggil, berdoa, firman Tuhan terus, pokoknya firman Tuhan. Kekuatannya firman Tuhan, berkumpul terus mereka dikuduskan, tambah gede. Dia buka lagi yang lain, firman Tuhan terus, seperti itu. Di mana-mana. Jadi keidealan itu sampai terjadi dalam small group pun terjadi disiplin. Ya, betul. Dan kita terapkan disiplin itu, kalau kita lihat dari kalimat Tuhan, nanti kita belajar ya, itu dari kelompok. Konteks Yesus ngomong itu kelompok. Ya, nah ini di sini nanti. Oke ya, bisa ngerti ya, bisa nangkep. Oke, ada yang lain nggak sebelum saya masuk ke sini? Ada satu hal yang menarik. Tadi kan kalau kita lihat orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, dan dilihat terus disamakan nanti dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu menjadi satu pola kehidupan gereja. Ya. Dan intinya adalah kekudusan. Jika terjadi seandainya terjadi dan memang ada terjadi juga di beberapa gereja, pemimpin itu kan tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Dan itu sangat mempengaruhi tentang kehidupan jemaat yang dipimpin. Ya, itu kalau gereja yang bukan tipe ini. Kalau tipe ini, pemimpin yang jatuh, jemaat dukung pemimpin dipulihkan, bukan dibuang. Bisa ngerti ya? Kalau kita enggak, pemimpin jatuh, atau orang itu sendiri malu pindah gereja, bisa juga. Nah, kan beda-beda gitu ya. Tetapi sifat jadi diri gereja, waktu ada disiplin di gereja, bukan membuang orang, tetapi apa? Memulihkan dia, gitu. Merestorasi, mempurity atau memurnikan. Pulih, memulihkan dan memurnikan. Itu yang ada dalam firman Tuhan. Nah ini jiwanya lain. Jadi sifat disiplin gereja tidak pernah membuang, menghina, menyepelekan. Enggak ada itu. Di dalam iman Kristen kita tidak diperbolehkan melakukan itu. Ya, tidak diperbolehkan. Yang diberi hak oleh Tuhan adalah kita menerima dia sebagai orang berdosa. Betul kan? Jika saudaramu berdosa, engkau tegur. Dia mendengarkan, artinya dia taat. Mendengarkan taat, itu jadi saudaramu. Wah ini luar biasa ya. Nah saudara, saya harapkan nanti kita punya pola itu yang luar biasa ya di dalam gereja kita, dan kalau bisa menjadi satu panutan dan teladan. Pak, satu lagi Pak, misalnya pemimpin gereja tadi kan dipulihkan. Setelah dia dipulihkan dalam proses dan dia mengaku mendapatkan apa-apa, dia bisa naik lagi untuk memimpin suatu jemaat. Perhatikan, di sini nanti ada jawabannya. Saya singkat aja. Kalau dia jatuh dari kepemimpinan jatuh, diproses kan, dia jadi jemaat kan, Ya. betul kan? Nanti di sini ada jemaat kan, jemaat. Dia bisa nggak naik? Haknya dia. Ini namanya pemulihan, bukan hanya pemulihan udah selesai terima, enggak. Kamu berhak lagi yang dipilih oleh Tuhan, kamu dipulihkan bisa. Kalau enggak, Petrus nggak pernah jadi pemimpin. Nah ini rahasianya gitu ya. Saudara benar atau enggak? Saya belum bisa menerima itu 100%, tapi saya punya iman, saya bisa membenarkan itu. Dalam artian, walaupun saya belum meneliti banyak hal, tapi orang-orang sudah meneliti sudah tahu. Petrus waktu jatuh dalam dosa, menyangkali Tuhan. Menyangkali Tuhan 3 kali. Betul ya? Sampai dia mengatakan sumpah mati. Nah, dia keluarkan kalimat itu. Demi nyawanya dia mau kehilangan nyawa asal dia menyangkal Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu nggak mau kehilangan nyawa, engkau tidak layak bagiku. Kan betul kan? Ini dosanya udah besar ini, Petrus. 3 kali dia menyangkal. Dan kemudian Tuhan pulihkan dan bertemu dengan Petrus. Tempat daerahnya waktu Yesus tanya, apakah engkau mencintai aku? Itu berada di mana Petrus menyangkal dia. Di tempat daerah di mana dia menyangkali Tuhan, di daerah itu Petrus dipulihkan.
Termasuk juga peristiwa di Gunung Moria. Abraham menyerahkan sampai itu Ishak. Itu persis tempatnya dengan Bukit Golgota. Bagaimana bisa saya nggak tahu. Tapi menurut penelitian arkeologi ditemukan bahwa tempatnya itu sama di sana. Kok bisa? Tuhan yang luar biasa. Di mana engkau jatuh, di situ engkau bangun. Itu luar biasa. Tapi di mana engkau jatuh, kau terus sekalian bangun di tempat lain. Ya mungkin bisa juga, tetapi lebih baik di mana kita jatuh, engkau bangun di sana. Itu luar biasa. Ya, jadi gereja itu tempatnya. Jadi kalau jatuh di gereja, sudah dibangun oleh gereja itu kembali dan melayani dengan luar biasa. Itu puji Tuhan. Nah itu semua tergantung dari orangnya juga. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya nggak bisa. Ya, kalau dia rendah hati dia mau bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Coba kita baca ya. Kita baca. Matius 18. Perhatikan. Kita lihat ada tahapan dan levelnya. Matius 18 ayat yang ke-15. Perhatikan saudara. Apabila atau jikalau, artinya bukan dia berbuat dosa terus menerus, bukan. Apabila sewaktu-waktu saudaramu yang selingkuh dengan engkau itu jatuh dalam dosa. Nah, berarti kan tidak sesering itu atau tidak merupakan habit dia jika dia jatuh. Jadi selama ini enggak, dia baik. Terus jatuh. Nah, sekali waktu dia jatuh, saudaramu itu. Jadi istilah jika itu bukan merupakan orang yang belum percaya atau di dalam puasa lahir baru. Bukan. Ini orang sudah lahir baru. Ya. Saudaramu sudah lahir baru. Jadi ini konteksnya adalah orang percaya pada Kristus. Terus dia jatuh dalam dosa. Yang pertama, sebagai teman dan sebagai satu kumpulan orang percaya itu. Dan ini bukan kumpulan orang percaya di gereja besar, bukan, saya percaya. Itu berada di rumah atau di mana gitu ya. Kamu menegur dia 4 mata atau 2 pasang mata. Waktu ditegur, kamu jangan gitu dong. Nah, saudara kalau kenal sama kenal, negornya kan bener ya? Kenal sama kenal artinya kamu jangan gitu dong, kata-katamu kasar dong gitu. Orang oh masa? Iya loh, kamu tuh kalau ngomong tuh aduh menyakitkan hati. Bukan? Kamu gak, ya mungkin kamu nggak tahu tapi orang lain tahu. Nah, waktu ditegur seperti itu, oh gitu ya, aduh terima kasih ya, kamu mengingatkan saya. Beres. Bisa ngerti? Beres. Nah, waktu beres, saudara, ini bersaudara, saudara seiman, orang-orang kudus, gitu ya, orang-orang kudus. Jadi di sini kumpulan-kumpulan ini kemudian ada saudara kita satu jatuh dalam dosa, dan kemudian kita beritahu dia, kita tegur. Waktu kita tegur, dia kemudian mendengarkan. Oh ya saya akan belajar sih. Nanti tolong ingetin ya, kalau saya semuanya gini-gini, langsung aja kamu ngomong dari saya. Nanti beritahu saya. Nah, saudara dia bisa terima di sini plus, artinya bisa terima. Oke, tidak di sini. Bagaimana? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau dia sudah ditegur 4 mata, dia tidak mendengarkan. Tidak mau dengarkan. Nah, saudara ambil saksi 1, 2, 3 saksi atau lebih, ya. Bersama-sama dengan beberapa orang itu bicara dengan orang ini, dengan orang yang sudah ditegur oleh 4 mata itu, 2 pasang mata, 2 orang ini nggak bisa jalan. Kemudian pakai 2-3 orang saksi bersama-sama ngomong. Artinya apa? 2-3 orang saksi plus orang itu ada 4 orang. Itu sebenarnya kelompok kecil. Ya, 4 orang itu kelompok kecil. Kelompok mereka bersekutu dengan Tuhan. Jika semua orang di dalam kelompok dia tidak dia benar, nah saudara, kelompok itu yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat pendisiplin tidak diterima, dia masuk ke sini. Diterima, langsung pulih lagi. Jadi kalau dia diterima, kamu benar nggak utang nggak bayar? Nah semua gitu kan? Benar nggak kamu utang nggak bayar gini? Oh ya, karena saya kesulitan. Orang yang bersama-sama semua mendengarkan, terus memberikan pendapat, dan kemudian bisa diatur dan dia bisa terima, beres. Tahap yang bersama dengan saksi ini, dia beres. Kembali normal hidupnya. Bisa ngerti ya? Normal, kembali normal. Jadi nggak ada hati sakit hati, nggak ada. Normal kembali, saudara seiman.
Ya. Tapi kalau dia dengan kumpulan saksi-saksi itu tidak mau mendengarkan, apa yang terjadi? Bawalah ke dalam jemaat atau pada gereja. Jadi kumpulan itu memiliki satu wewenang yang menangani seluruh kumpulan itu, yaitu gereja. Bawalah pada jemaat. Jemaat itu ada gereja. Ya, istilah itu eklesia. Sebawalah pada gereja. Artinya apa? Bukan gerejanya kepada siapa? Gereja ada sistemnya. Gereja ada orang-orang dipilih oleh Tuhan, ada hamba Tuhan, ada pemimpin-pemimpin. Nah, ini dibawa ke sana. Artinya diproses oleh gereja, oleh tanda petik ya majelis. Diproses, mendengarkan saksi ini orang itu didengarkan. Nah, setelah itu baru diberitahu dia. Dia dipanggil, diberitahu, betul nggak kamu gini-gini dengan saksi yang ada? Nah, bersama-sama baru diberitahu. Kalau orang itu bertobat, aduh bener dia salah, baru ngerti saya. Aduh sorry, beres. Diterima semua. Gitu ya. Jadi artinya apa? Masa yang lalu dia memberontak itu dalam langkah 2 langkah 1, 2, 3 langkah itu. Saudara, kita tidak kemudian membalik lagi masa lalu itu. Sudah diterima, kita tidak usah mengotak-atik lagi. Beres. Kita belajar itu. Kalau sudah beres, kita nggak perlu mikir, ingat ya kamu dulu itu kamu salah loh. Kita yang tolong. Kita bawa orang-orang supaya kamu sadar. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena udah beres. Nah, saudara bisa tahu ini ya. Nah, kalau sampai di dalam jemaat, dia tetap tidak mau mendengarkan. Akibatnya apa? Coba kita baca firman Tuhan ya. Ini unik sekali. Perhatikan. Saudara, ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat atau gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, apa saudara? See him. Pandanglah dia. Bukan judge, tapi pandanglah dia. Luar biasa. Kita disuruh mandang orang ini apa? Sebagai orang berdosa. Artinya apa? Engkau punya belas kasihan. Bukan mengatakan kurang ajar kamu ya, nggak nurut ya dengan majelis kamu ya, kamu tahu kita semua udah rapat ini susah-susah, kamu kurang ajar kamu. Enggak. Tuhan Yesus katakan, pandanglah dia, dikatakan di sini. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemujukan. Artinya apa? Bahwa orang ini dikembalikan pada asalnya, pada mulanya di sini. Pada waktu dia belum masuk bersama kita orang percaya. Artinya apa? Bahwa orang ini perlu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Luar biasa ya. Saya tanya, di dalam perkataan Tuhan Yesus itu ada nggak satu kata-kata menghakimi? Tidak ada. Saudara perhatikan ya, tidak ada satu kata pun, khususnya di dalam orang-orang kudus, di dalam persekutuan orang kudus itu, waktu menegakkan disiplin yang internal. Jadi saya sebut sebagai internal, itu ada 2 disiplin internal. Nah, saudara, ini pengembalaan ini kenapa terus saya pikirkan, dan saudara kita perlu waktu yang panjang, karena saudara harus ngerti dulu, jemaat harus ngerti ini semua, baru kita tegakkan. Kalau ada peraturan belum dikasih tahu, tiba-tiba orang itu ditilang, salahnya ngasih peraturan, betul kan? Loh Pak, saya nggak ngerti ini aturan apa, ini ada gambar cangkir gini-gini, saya nggak ngerti ya. Datang-datang bawa cangkir didenda 10 juta. Kenapa? Karena kamu bawa cangkir di tempat yang tidak boleh bawa cangkir. Saya pikir bawa cangkir itu artinya malah boleh Pak. Nah, kan nggak tahu dia. Nah, dia diberitahu dulu, dilarang bawa cangkir di sini kasih tahu. Nah, kalau dia sudah tahu dia boleh bawa cangkir, yang masuk sengaja bawa cangkir, nah dia akan disiplin. Ya kan? Bisa ngerti? Saudara, sebelum disiplin ditegakkan, saudara, kebenaran firman Tuhan itu harus diberitakan. Dia harus tahu segala sesuatu di dalam gereja, disosialisasikan. Jadi waktu dipanggil, sebelum dipanggil pun orang akan tahu. Aduh, saya sadar ini, saya salah. Nah, persekutuan di dalam persekutuan ini, orang percaya paling kecil itu, mereka berlatih sifat-sifat Allah. Mereka berlatih di bumi seperti di surga. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu seperti ini, aduh, ya, saya percaya di gereja itu konflik itu nggak ada. Khususnya bagi orang-orang yang tahu ini. Kenapa? Kita ngerti, aduh dia sulit dimengerti, aduh ya nggak apa-apa.
ya kita harus terima dia, gitu kan? Tapi bukan berarti disiplin nggak ada. Harus ada disiplin, kebenaran bertegakkan, kamu harus ikut kebenaran, kita bantu bersama-sama. Nah, dia semangat gitu ya, bukan terus dia didesak gitu, enggak. Nah, ini cara yang ada, jadi dinamakan internal disiplin gereja.